Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ada sebuah motor, yaitu Yamaha RX King yang keluaran tahun 2004 ya teman-teman. Jadi ini kayaknya masih standaran semua ya, nggak ada yang dirubah dari sang yang punya atau ownernya. Ya, nanti bakalan kita bahas di sini seperti apa kondisi motornya dan apa aja yang ada di motor ini. Ya, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian like dulu dan juga subscribe dulu channel saya ini ya. Ya, tujuannya agar saya semangat ke depannya ketika saya update konten-konten terbaru seputar review-review motor ini ya teman-teman. Jadi tungguin aja ya, saya update konten-konten terbaru seputar review-review motor ini. Kita lanjut ke bagian sininya ya. Jadi di bagian sini ini speedometernya ini ada beberapa macam indikator ya teman-teman, dimana di sini itu ada indikator kecepatan, indikator RPM, dan juga di sini ada rating, lampu tembak, dan juga tombol netral, dan juga indikator oli samping di bagian sini ya. Jadi untuk indikator oli samping di sini ya, barangkali kalian ada yang belum tahu, ketika oli sampingnya mau habis, nanti ini akan nyala ya teman-teman warnanya ya. Untuk di sini di bagian sana juga tombol-tombolnya nggak jauh berbeda. Untuk lampu ya teman-teman yang di sini, yang untuk rating, dan ini untuk klakson ya. Lalu di bagian sini ini kurang lebih juga sama ya teman-teman, dimana untuk di bagian RX ini enggak ada electric starternya atau tombol starter ya. Untuk desain lampunya juga seperti ini ya teman-teman. Nah, ini keren banget sih untuk desain lampunya. Ini kotak seperti ini ya, cuman kotak biasa seperti ini, dan di sampingnya juga di sini ada semacam rating ya teman-teman. Nah, semacam ratingnya dilengkapi di bagian sininya, ini terbuat dari karet teman-teman. Jadi pas kita bersenggolan atau tidak sengaja tersentuh, ini tidak patah atau tidak putus ya. Kita lanjut ke bagian sini. Nah, jadi di bagian bawahnya ini menggunakan velg ukuran 18 ya teman-teman. Nah, dengan jari-jari, bukan menggunakan palang, dan di rim depan sini ini menggunakan sistem cakram ya teman-teman, menggunakan sistem cakram. Nah, kita lanjut ke bagian sini. Nah, jadi di sini tuh ya sama aja ya teman-teman di bagian mesinnya ya. Ini kecepatannya 135 cc. Untuk giginya ini mencapai gigi 5 ya teman-teman. Jadi ya cukup kencang ketika kalian dibawa riding atau dibawa sunmuri dan lain-lain ya teman-teman. Ini kencang ya teman-teman untuk motornya. Tapi untuk penggunaan bahan bakarnya ya kalian maklumi ya, karena ini motor 2 tak. Jadi untuk penggunaan bahan bakar ini cukup boros ya teman-teman. Ditambah kalian harus membeli bahan bakar bensin atau lain-lain, dan juga kalian harus menambahkan oli samping ya teman-teman. Jadi harus ada oli sampingnya ya. Kita lanjut aja ke bagian sininya. Nah, jadi di bagian belakang juga di sini ini menggunakan sistem tromol ya teman-teman untuk rem belakangnya. Untuk rem belakangnya ini menggunakan sistem tromol, dan juga dengan double shock ya teman-teman di kiri dan kanan. Jadi ya keren banget ya teman-teman. Nah, di bagian sininya ini kurang lebih seperti ini ya, sama ya. Desain lampu belakangnya ini kotak, dan di samping-sampingnya ini ada seperti tanduk seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk motor ini ya. Oke, mungkin sekian aja untuk reviewnya kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Ya, jangan lupa lah di support terus channel saya ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga ditekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya update konten-konten terbaru seputar review-review motor ya teman-teman. Nah, ya intinya tungguin aja ketika saya update konten-konten terbaru ya, yang nantinya ya mungkin dapat menjadikan referensi kalian ketika membeli motor, ataupun dapat menambah wawasan kalian ya seputar mengetahui spesifikasi motor.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ada sebuah motor, yaitu Yamaha RX King yang keluaran tahun 2004 ya teman-teman. Jadi ini kayaknya masih standaran semua ya, nggak ada yang dirubah dari sang yang punya atau ownernya. Ya, nanti bakalan kita bahas di sini seperti apa kondisi motornya dan apa aja yang ada di motor ini. Ya, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian like dulu dan juga subscribe dulu channel saya ini ya. Ya, tujuannya agar saya semangat ke depannya ketika saya update konten-konten terbaru seputar review-review motor ini ya teman-teman. Jadi tungguin aja ya, saya update konten-konten terbaru seputar review-review motor ini. Kita lanjut ke bagian sininya ya. Jadi di bagian sini ini speedometernya ini ada beberapa macam indikator ya teman-teman, dimana di sini itu ada indikator kecepatan, indikator RPM, dan juga di sini ada rating, lampu tembak, dan juga tombol netral, dan juga indikator oli samping di bagian sini ya. Jadi untuk indikator oli samping di sini ya, barangkali kalian ada yang belum tahu, ketika oli sampingnya mau habis, nanti ininya akan nyala ya teman-teman, warnanya ya. Untuk di sini di bagian tengah juga tombol-tombolnya nggak jauh berbeda. Untuk lampu ya teman-teman yang di sini, yang untuk rating, dan ini untuk klakson ya. Lalu di bagian sini ini kurang lebih juga sama ya teman-teman, dimana untuk di bagian RX ini nggak ada electric starternya atau tombol starter ya. Untuk desain lampunya juga seperti ini ya teman-teman. Nah, ini keren banget sih untuk desain lampunya. Ini kotak seperti ini ya, cuman kotak biasa seperti ini. Dan di sampingnya juga di sini ada semacam rating ya teman-teman. Nah, semacam ratingnya dilengkapi di bagian sininya, ini terbuat dari karet teman-teman. Jadi pas kita bersenggolan atau tidak sengaja tersentuh ini tidak patah atau tidak putus ya. Kita lanjut ke bagian sininya. Jadi di bagian bawahnya ini menggunakan velg ukuran 18 ya teman-teman. Nah, dengan jari-jari, bukan menggunakan palang. Dan di rim depan sini ini menggunakan sistem cakram ya teman-teman, menggunakan sistem cakram. Nah, kita lanjut ke bagian sini. Nah, jadi di sini tuh ya sama aja ya teman-teman di bagian mesinnya ya. Ini kecepatannya 135 cc. Untuk giginya ini mencapai gigi 5 ya teman-teman. Jadi ya cukup kencang ketika kalian dibawa riding atau dibawa Sunmori dan lain-lain ya teman-teman. Ini kencang ya teman-teman untuk motornya. Tapi untuk penggunaan bahan bakarnya ya kalian maklumi ya, karena ini motor 2 tak. Jadi untuk penggunaan bahan bakar ini cukup boros ya teman-teman. Ditambah kalian harus membeli bahan bakar bensin atau lain-lain, dan juga kalian harus menambahkan oli samping ya teman-teman. Jadi harus ada oli sampingnya ya. Kita lanjut aja ke bagian sininya. Nah, jadi di bagian belakang juga di sini ini menggunakan sistem tromol ya teman-teman untuk rem belakangnya. Untuk rem belakangnya ini menggunakan sistem tromol, dan juga dengan double shock ya teman-teman di kiri dan kanan. Jadi ya keren banget ya teman-teman. Nah, di bagian sininya ini kurang lebih seperti ini ya, sama ya. Desain lampu belakangnya ini kotak, dan di samping-sampingnya ini ada seperti tanduk seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk motor ini ya. Oke, mungkin sekian aja untuk reviewnya kali ini, semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya ya, jangan lupa lah di support terus channel saya ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga ditekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya update konten-konten terbaru seputar review-review motor ya teman-teman. Nah, ya intinya tungguin aja ketika saya update konten-konten terbaru ya, yang nantinya ya mungkin dapat menjadikan referensi kalian ketika membeli motor ataupun
dapat menambah wawasan kalian ya seputar mengetahui spesifikasi motor. Oke, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.